Selamat datang di Pijak Talk, kembali lagi bersama saya dan di Idwal. Jadi Pijak Talk ini program rutinnya Pijak ID, isinya obrolan-obrolan ringan maupun berat tentang berbagai topik dengan berbagai narasumber. Silakan kalau ada yang belum subscribe bisa subscribe di YouTube-nya Pijak Indonesia. Di situ ada banyak video-video menarik lain. Dan juga jangan lupa follow media sosial Pijak, ada Instagram, pijak.id, ada Twitter, Facebook, Pijak Indonesia. Dan ya di media sosial itu banyak informasi-informasi penting tentang kegiatan-kegiatan Pijak. Ada Pijak Reading Group, kelompok diskusi kami yang juga melakukan diskusi rutin setiap minggu. Di situ bisa diketahui gimana caranya bergabung. Lalu di situ juga ada updatean tulisan-tulisan artikel-artikel baru yang diproduksi oleh Pijak Indonesia. Oke, di Pijak Talk kali ini saya bakal ngobrol dengan Agri Satrio. Gimana Agri kabarnya? Baik, baik. Oke, nah Agri ini sedang meniti karir di dunia transportasi karena dia juga lulusan transportasi dari Universitas di Yogyakarta. Topiknya kali ini mau ngomongin tentang transportasi kepulauan. Nah, topik ini jarang banget dibahas ya. Transportasi itu kan biasanya yang dibahas ya tentang transportasi di perkotaan, urban, kemacetan, transportasi kereta api. Padahal Indonesia ini kan negara kepulauan ya, negara laut yang ditaburi pulau-pulau. Jadi lautnya sangat luas, bahkan lebih luas dari daratannya. Jadi penting untuk kita ngomongin juga tentang transportasi kepulauan, apalagi untuk daerah-daerah di Indonesia Timur yang lebih banyak pulau-pulau kecilnya. Tapi di obrolan kali ini kita bakal khusus ngomongin tentang transportasi kepulauan di Kepulauan Sumeneb, Madura. Jadi Sumeneb ini salah satu kabupaten tertimur di Karesidenan Madura. Jadi Sumeneb ini punya sekitar kalau nggak salah 122 pulau, meskipun yang dihuni baru 48 pulau, jadi masih ada 76 pulau yang belum dihuni. Nah, Sumeneb ini satu-satunya aku rasa di Jawa Timur yang kabupaten yang merupakan kepulauan gitu. Dan di debat pilkada kemarin, jadi Sumeneb ini juga sekarang nantinya tanggal 9 Desember juga bakal ada pilkada pemilihan bupati dan wakil bupati. Di situ juga muncul isu tentang transportasi kepulauan, bagaimana pelayanan transportasi kepulauan ini bisa dapat ditingkatkan. Baik dari segi perjalanan perjalanan manusianya dan juga distribusi logistik makanan, minuman, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya, bensin, bahan bakar dan lain-lain. Nah, jadi pertama ini aku bakal nanya dulu ke Agri nih. Jadi kan cukup unik nih ya transportasi kepulauan ini ya, dan kayaknya referensinya juga kalau dilihat misalnya baik itu di pelajaran kampus maupun di internet atau di media-media yang umum, itu transportasi kepulauan itu jarang dibahas dan kayak kurang referensinya gitu loh. Nah, menurutmu yang jadi unik dari transportasi kepulauan ini apa? Jadi dalam perencanaan terus pelaksanaan pelayanan transportasi kepulauan ini yang harus diperhatikan pertama ini apa? Karena kan akan beda dengan kalau kita ngomongin transportasi darat, ya baik itu bis, kereta, dan udara, pesawat. Gimana, Grace? Kalau menurutku transportasi kepulauan sendiri itu dia menjadi unik karena moda yang dipilih itu atau moda yang ditawarkan itu tidak banyak ya. Jadi satu-satunya
transportasi laut atau kapal seperti itu kan. Kalau seperti di darat sendiri kan transportasi darat itu banyak opsinya, ada bis atau kita bisa menggunakan kendaraan sewa khusus seperti taksi atau beberapa memiliki kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau seperti mobil, sedangkan di transportasi kepulauan itu kebanyakan dia kan kolektif ya. Jarang-jarang orang yang mempunyai kapal sendiri untuk berpindah antar pulau seperti itu. Jadi sangat bergantung pada satu moda yang harus berjalan, ketika harus berjalan harus secara kolektif atau beramai-ramai seperti itu. Iya, memang iya, maksudnya beda dengan misalnya kalau kita main ke Ancol, di situ banyak transportasi pribadi ya, transportasi laut, tapi pribadi yang bisa dipakai oleh orang-orang yang punya untuk ke Kepulauan Seribu misalnya. Kalau di Kepulauan Sumeneb dan saya rasa di Kepulauan Indonesia Timur lainnya itu bakal sangat jarang yang punya transportasi sendiri kan. Karena kalau untuk itu dijadikan pribadi, pertama harganya mungkin lebih mahal, jauh lebih mahal apabila itu dioperasikan di darat seperti itu. Sedangkan transportasi kepulauan khususnya untuk di daerah Sumeneb pastikan tidak sebanyak itu orang yang cukup mampu, dan apabila dibuat pribadi seperti itu, seperti yang di Ancol itu, apakah demand orang yang mampu membayar untuk transportasi transportasi pribadinya itu bisa cukup tinggi, dan apakah fasilitas infrastrukturnya jika itu dijadikan pribadi apakah memadai seperti itu. Sedangkan orang yang butuhkan pasti banyak kan kalau di sana kan, karena perekonomian lintas pulau, satu kabupaten saja bisa lebih dari satu pulau seperti itu. Ya, oke. Nah sekarang aku bakal nanya kaitannya dengan logistik ya. Jadi meskipun di kepulauan itu mungkin perjalanan orangnya cukup jarang gitu, hanya padat di waktu-waktu tertentu, misalnya Idul Fitri atau libur panjang itu baru padat kan. Ya, jadi kalau untuk perencanaan berdasarkan perjalanan orang itu juga tadi demand perjalanannya cukup jarang gitu. Kecuali yang rutin-rutin aja. Misalnya ya yang maksudnya belanja rutin ke pulau lain gitu, yang ada pasarnya misalnya. Nah, yang aku mau tanyain tentang logistiknya ini. Jadi gimana distribusi barang, misalnya kalau di kasusnya di Sumeneb ya dari Pulau Madura atau dari Pulau Jawa, di daerah di daerah Tapal Kuda itu, Situbondo, Probolinggo dan sekitarnya. Jadi transportasi laut ini kan sangat terpengaruh oleh cuaca gitu. Beda misalnya kalau transportasi darat ya hujan atau angin itu tetap jalan, kereta api pun tetap jalan kecuali relnya banjir gitu. Mungkin agak mirip dengan transportasi udara yang sangat terpengaruh oleh cuaca. Nah, di transportasi kepulauan juga sama gitu. Ketika cuaca buruk ya perjalanan nggak bisa dilanjutkan gitu, jadi dia harus dibatalkan gitu. Apalagi dengan sarana dan prasarana yang tidak memenuhi, misalnya yang tersedia hanya perahu kayu gitu, perahu kayu yang sudah puluhan tahun dengan mesin yang udah ala kadarnya, itu udah sangat berisiko. Nah, yang mau aku pertanyain sekarang kan sebenarnya kalau yang aku lihat ya, data dari BMKG tentang cuaca itu kan sebenarnya sudah cukup memadai gitu loh untuk memprediksi. Mungkin nggak sampai sebulan, mungkin seminggu, dalam seminggu ini gimana gitu ya. Nah, gimana menurutmu integrasi atau kolaborasi antara penyediaan transportasi di kepulauan dengan lembaga BMKG yang punya prediksi cuaca gitu? Karena kalau yang aku lihat misalnya di Kepulauan Sumeneb itu ya kayak tidak terintegrasi dengan baik gitu loh. Jadi sangat sering misalnya ketika badai tiba, dan ketika badai itu bisa berhari-hari ya
banyak logistik yang terhambat gitu. Misalnya ya bahan-bahan makanan pokok itu kan masih banyak yang dari Pulau Madura gitu. Dan misalnya bahan bakar gitu. Bahan bakar juga kan diangkut oleh perahu kayu. Jadi ketika badai dan tidak bisa jalan ya bahan bakar jadi langka, mahal, bahkan itu juga ngaruh ke listrik karena listriknya masih menggunakan tenaga diesel gitu ya. Nah, ini gimana menurutmu kira-kira faktor cuaca dan ketersediaan cuaca, data cuaca ini diintegrasikan dengan pelaksanaan transportasi kepulauan? Kalau menurut saya ya, sebenarnya pilihannya kan ada dua itu. Apakah saya kurang tahu kalau untuk moda transportasinya sendiri atau sarana transportasinya seperti kapal itu apakah ada levelnya, apakah ada kapal tertentu yang bisa kuat menerjang cuaca sampai batas tertentu seperti itu ya. Kalau memang ada, sebenarnya untuk barang-barang yang kebutuhan pokok atau barang-barang yang istilahnya substansial untuk kehidupan sehari-hari itu harusnya bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk mendapatkan sarana transportasi yang seperti itu. Kalau tidak ya seharusnya dari pemerintah kabupaten sendiri istilahnya memperhatikan bagaimana sistem penjadwalan logistik terutama untuk ini ya seperti bahan bakar tadi ya, yang diangkut oleh kapal yang sangat bergantung dengan cuaca, sistem penjadwalan kedatangan logistik setiap minggunya dengan mengintegrasikan data dari BMKG seperti itu agar kebutuhan itu tidak istilahnya terputus gara-gara cuaca seperti itu. Ya, nah ini menarik tadi yang pernyataanmu bahwa mungkin kan ada jenis-jenis kapal yang bisa lebih tahan terhadap pengaruh cuaca ya, pengaruh level badainya seberapa parah yang bisa dilewati oleh kapal-kapal tertentu. Nah ini menarik juga karena di banyak pulau, terutama di Kepulauan Sumeneb itu, ya logistiknya masih dilayani oleh perahu-perahu kayu yang sudah sebenarnya bisa dibilang tidak layak gitu karena sudah bertahun-tahun tidak dibenahi gitu sarana transportasinya. Dan ketika badai tiba, perahu-perahu kayu ini ya nggak berani buat lewat gitu loh. Tapi sebenarnya dengan level badai atau cuaca buruk yang waktu itu yang tertentu, kapal besi yang cukup besar, kapal feri itu masih bisa, masih berani untuk jalan. Nah masalahnya karena selama ini pulau-pulau tertentu itu dianggap perjalanan manusianya tidak signifikan dan logistik udah dilayani oleh perahu-perahu kayu, jadi nggak ada kapal-kapal feri, kapal-kapal besi yang melayani ke pulau itu. Tapi kan di saat cuaca buruk, misalnya seperti hari-hari ini yang udah mulai musim penghujan, itu ada masa-masanya bisa sebulan 2 bulan, ya logistik di situ, logistik yang ke pulau itu nggak bisa jalan karena perahunya nggak bisa melayani gitu loh. Tapi sebetulnya kapal besi masih bisa. Cuman karena itu tidak rutin gitu loh, di masa-masa kritis itu juga nggak melayani. Nah ini gimana dari segi transportasi, bisa nggak dibikin pelayanan kapal feri yang cukup tangguh itu melayani di kala-kala tertentu aja gitu loh. Jadi memang nggak melayani transport atau perjalanan manusia, tapi sebagai backup transportasi logistik di masa-masa kritis. Kalau menurut saya itu kan daerah Sumeneb itu kan istilahnya cukup istimewa ya secara geografis dibandingkan dengan daerah yang mungkin dalam satu pulau yang sama gitu dalam satu kabupaten. Seharusnya itu bisa
pelayanan transportasinya tidak bergantung pada demand, tapi bisa Halo? Halo, terdengar Dandi? Iya, ulangi lagi tadi yang tidak bergantung sama demand. Oh ya, karena daerah tersebut daerah yang khusus, daerah yang istimewa, satu kabupaten memiliki beberapa pulau, beberapa kepulauan, itu transportasi terutama logistik itu tidak seharusnya disediakan bukan tergantung pada berdasarkan demand, tapi bisa disupport dari suplainya, terutama oleh pemerintah kabupaten sendiri seperti itu. Jadi disediakan armada-armada darurat seperti itu yang akan diturunkan ketika saat-saat istilahnya genting lah, saat-saat genting untuk persediaan logistik di wilayah-wilayah yang membutuhkan. Apalagi untuk bahan-bahan pokok ya. Oke. Nah, di debat Pilkada Sumeneb kemarin, kedua paslon bupati dan wakil bupati itu sama-sama menawarkan solusi untuk masalah transportasi kepulauan ini. Jadi yang nomor 1 bilang dia mau menyediakan transportasi pesawat yang bisa mendarat di air, gitu ya. Nah, yang nomor 2 itu ingin membangun bandara di Pulau Kangean. Jadi di ujung paling timur kepulauan itu ada pulau yang cukup besar gitu. Jadi luasnya mungkin sama dengan luas Kabupaten Sumeneb yang ada di Pulau Madura gitu. Jadi cukup besar gitu. Nah, di situ rencananya mau dibikin bandara gitu. Sama yang nomor 2. Tapi yang nomor 1 bilang ya jangka pendek dia bakal menyediakan pesawat yang bisa mendarat di air dulu gitu. Baru jangka panjang akan berencana untuk membangun bandara. Nah, ini kalau dikaitkan dengan isu kebijakan nasionalnya juga kan di era Jokowi ini juga banyak gitu bandara-bandara yang dibangun gitu kan di berbagai daerah. Nah, ini gimana nih? Karena komentarmu gimana? Sumeneb ini kan kabupaten kepulauan, Indonesia juga negara kepulauan. Ya. Jadi komentarmu gimana transportasi pesawat dengan moda pesawat dengan transportasi kepulauan itu gimana gitu komentarmu? Dan dari komentarnya itu dari segi perjalanan manusia, baik itu perjalanan untuk bisnis atau keperluan administrasi, itu kan juga penting ya untuk di isu di kepulauan gitu, karena untuk mengurus administrasi misalnya dibikin SKCK itu sangat jauh gitu, harus melintasi laut yang begitu jauh. Nah, jadi dari segi perjalanan manusia kan juga ada isu pariwisata di situ. Di perjalanan manusia dan logistik gimana antara transportasi udara dengan daerah kepulauan. Kalau menurut saya itu sebenarnya secara praktisnya itu akan lebih gampang ya kalau membangun bandara untuk memfasilitasinya. Cuman bagaimana distribusi, kalau tadi yang paslon nomor 2 kalau nggak salah yang membangun bandara di salah satu pulau itu, bagaimana distribusi logistik dari pulau tersebut ke pulau-pulau lainnya pertama. Itu kan juga akan menjadi masalah yang belum teratasi kalau istilahnya masalah yang dibawa di sini cuaca, apalagi yang di laut ketika cuaca buruk kan itu juga akan menjadi masalah baru lagi. Kalau untuk jangka pendek menengah menurut saya akan lebih baik kalau mau menambah armada kapal feri yang melayani pada saat cuaca sedang buruk ya kan. Kalau di luar itu nanti itu juga bisa digunakan untuk transportasi manusia seperti itu. Jadi mungkin secara efisiensi tidak lebih efisien daripada dibangunnya bandara, teman secara efektivitas itu akan lebih efektif. Jadi tidak ada kesia-siaan lah di situ.
Jadi untuk jangka pendek sebenarnya akan lebih bagus untuk memperbaiki pelayanan transportasi laut ya. Misal dari Ya, segi apa namanya rehabilitasi pelabuhan dan perbaikan ya, sarana dan prasarana kapal gitu ya. ya, Nah, kalau untuk di daerah apa namanya di daerah Kepulauan Sumedap ini kan sebenarnya kayak tadi aku bilang gitu untuk masa-masa hari-hari normal itu sebenarnya tidak terlalu banyak transportasi yang maksud perjalanannya tidak terlalu padat gitu loh. Karena kebanyakan merantau gitu. Itu kan berhubungan dengan nanti dengan isu ekonomi. Ya, yang kemarin saya dan Ali dan Fariski itu sudah bahas tentang pra transportasi. Jadi isu-isu sebelum transportasi itu di apa namanya didesain gitu. Bisa ditonton di YouTube Pijak Indonesia. Nah, dan tapi ketika musim-musim kritis, maksudnya musim-musim liburan, misalnya Idul Fitri, ya kan, dan libur panjang, itu apa namanya layanan transportasi lautnya itu langsung jadi sangat padat dan apa namanya ya sangat crowded gitu loh, maksudnya akhirnya jadi tidak nyaman gitu. Misalnya bisa dilihat dari demand terlalu tinggi begitu ya daripada supply-nya. iya, jadi bisa dilihat dari kapalnya yang terlalu penuh gitu dalam sekali perjalanan. Eh, bahkan karena kamar-kamar di kapal itu sudah penuh, kursi semua sudah penuh, orang itu sampai tidur di jalanan gitu di dalam kapal. Jalan-jalan di dalam kapalnya itu Di orang lorong-lorong begitu ya. ya di lorong-lorong kapal itu isinya orang semua lagi tidur. Jadi kalau mau ke toilet gitu ya harus ngelangkahin orang banyak, jadi nenek-nenek, ibu-ibu dilangkahin semua gitu. Nah, ini gimana? Jadi kayak apa ya? Padahal itu kan terjadi setiap tahun rutin gitu loh. Memang sudah ada banyak perubahan yang diusahain, misalnya mulai diperbanyak ketika Idul Fitri gitu kan. Idul Fitri itu kapalnya misalnya ditambahin satu, yang selama ini satu kapal doang ditambahin jadi dua, dan yang selama ini 2 kali seminggu jadi misalnya setiap hari gitu. Cuman tetap aja gitu loh kok masih sangat tidak mampu untuk melayani perjalanan demand perjalanan di hari-hari libur panjang gitu. Nah, ini kan sebenarnya tidak unik di Kabupaten Sumeneb ya, terjadi di banyak pelabuhan gitu loh. Baik itu di Selat Sunda kayak mau di apa namanya di selat-selat lainnya, dan juga terjadi di banyak transportasi darat. Nah, ini sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu loh. Misalnya ini selama ini sebenarnya yang dilakukan salahnya di mana kok masih aja tidak mampu melayani secara nyaman gitu loh. Khususnya transportasi laut gitu. Nah, kembali ke pengadaan kapal feri tadi ya, yang bisa dimanfaatkan ketika apa namanya cuaca-cuaca tertentu. Itu kan armada-armadanya ketika cuacanya tidak terlalu buruk untuk harus berjalan memfasilitasi kebutuhan logistik di pulau-pulau itu tadi, kan bisa dimanfaatkan untuk keadaan seperti itu saat Idul Fitri atau hari-hari raya yang lainnya ketika apa namanya ketika demand perjalanan manusia tinggi. Jadi untuk khususnya berapa kira kalau ditanyakan berapakah jumlah kapal yang harus ditambahkan, itu kan kalau mau dihitung secara ekonomi bisa digunakan data dari tahun-tahun sebelumnya, itu ketika hari raya berapakah peningkatan perjalanan manusia yang terjadi. Jadi untuk istilahnya penambahan armada itu
selain bisa memfasilitasi persebaran logistik di pulau-pulau tertentu ketika cuaca buruk, tapi bisa untuk mencari gantinya lah, mencari ganti ekonominya ketika hari raya seperti itu. Jadi kan tidak akan terjadi lagi overload, orang berada di lorong-lorong seperti itu kan, bisa dihindari seperti itu. Ya. Oke, nah aku pengen balik lagi ke transportasi udara tadi yang berhubungan dengan layanan transportasi di kepulauan. Kalau dari segi logistik itu kira-kira bakal lebih efektif, efisien, dan maksudnya yang lebih layak mana sebenarnya logistik di kepulauan itu dilayani oleh transportasi udara kah atau laut gitu? Dan maksudnya diukur dari berbagai sisi gitu loh. Itu gimana perbandingannya gitu? Menurut saya kalau dia menggunakan transportasi udara itu bukan pilihan yang seharusnya diambil untuk saat ini ya, ketika transportasi lautnya belum optimal seperti itu. Karena itu kan biaya yang dikeluarkan jauh lebih banyak sehingga mungkin kurang efisien seperti itu. Terus kalau untuk segi kenyamanan sebenarnya kalau mau menghambur-hamburkan uang bisa aja itu jauh lebih nyaman daripada menggunakan kapal. Cuman kan banyak hal yang perlu diperhitungkan juga di situ. Jangan sampai ketika sudah dibangun tapi penggunaannya tidak rutin atau istilahnya frekuensinya tidak terlalu tinggi, nanti biaya operasionalnya nombok kayak pembangunan LRT di Palembang seperti itu kalau mau dibandingkan. Ya, jadi karena biaya operasi transportasi udara yang sangat mahal itu ya. Yang lebih mahal daripada transportasi laut. Apalagi kalau transportasi laut sudah memiliki infrastruktur existing. Ya, jadi mending dibenahi dulu ya, diperbaiki dulu transportasi lautnya ya. Karena kapal itu dengan sekali jalan itu kapasitas yang bisa diangkut jadi sangat jauh dibandingkan dengan transportasi udara ya. Kalau mungkin perlu dilakukan kajian berapakah perbandingan waktu, biaya, dan volume logistik yang diangkut dibandingkan gitu kira-kira mana yang biayanya paling istilahnya apa ya, biayanya paling rendah lah, paling affordable ya antara dua itu. Nah, transportasi kepulauan itu kan selama ini sebenarnya itu dijalankan secara mandiri oleh masyarakat gitu. Jadi perahu-perahu kayu yang selama ini melayani kebutuhan perjalanan manusia maupun logistik itu sebenarnya kan dijalankan oleh usaha-usaha dari masyarakat sendiri gitu. Nah, dengan perkembangan beberapa tahun terakhir yang mulai ada pelayanan transportasi, misalnya pelayanan kapal feri, terutama setelah di Selat Madura itu sudah ada Suramadu, jadi banyak kapal-kapal feri yang bisa dipakai di tempat lain. Misalnya kapal-kapal feri yang selama ini melayani Surabaya Kamal atau Surabaya Bangkalan itu ada beberapa kapal yang misalnya dilimpahkan ke kepulauan yang lain. Nah, dari situ jadi kepulauan akhirnya mendapatkan jatah kapal feri gitu, meskipun bekas gitu kan. Tapi setidaknya kapal feri lebih nyaman, tidak terlalu besar goncangannya ketika mendapatkan ombak. Lalu juga akhirnya banyak yang terlihat punya banyak mobil karena kapal feri bisa mengangkut mobil, jadi bisa bawa pulang mobil ke rumah gitu kan. Setelah hasil merantau di kota gitu. Nah tapi ada efek negatif gitu, efek samping dari hal ini yaitu usaha-usaha layanan transportasi laut dari masyarakat itu ya akhirnya berkurang sangat jauh, bahkan beberapa mati gitu. Nah ini gimana sebenarnya? Karena sudah terlalu lama gitu ini dijalankan oleh masyarakat dan menjadi sumber penghidupan juga oleh sebagian masyarakat. Tapi memang harus diakui bahwa layanan transportasi dan masyarakat itu
ya memang tidak lebih nyaman dan tidak tangguh di saat-saat cuaca yang buruk gitu. Jadi tetap diperlukan sebenarnya kapal feri. Nah, tapi gimana ini? Ini kan maksudnya isu penyediaan transportasi yang tidak sejalan dengan maksudnya punya efek samping dengan usaha masyarakat itu kan terjadi di banyak tempat dan di berbagai moda lain sebenarnya kan. Nah, Ya, jadi aku seperti pengen tahu angkot konteks, seperti itu ya. ya aku pengen tahu komentarmu dalam konteks yang khusus ini di kepulauan, gimana ketika ada perencanaan transportasi, rencana penyediaan transportasi yang lebih bagus, tapi bisa memikirkan juga efek negatif, efek untuk usaha-usaha masyarakat. Itu khususnya yang di kepulauan. Dan juga aku pengen kamu juga komentar yang secara umum gimana, maksudnya kan itu juga terjadi di banyak tempat lain dan moda transportasi lain. Itu tadi pertama saya mau tanya dulu, kalau untuk kapal feri itu berarti dioperasikan di bawah pemerintah kota atau provinsi gitu ya? Yang setahu saya itu ada PT-nya gitu. Jadi namanya kalau salah PT Dharma Lautan Utama. Tapi aku nggak tahu pasti itu apakah si PT Dharma Lautan Utama ini sebuah BUMD atau memang punyanya Pemda atau perusahaan swasta ya, ya gitu. Oke, kalau gitu ada kemungkinan dua komentar kalau posisinya kita belum tahu itu BUMD atau swasta ya. Kalau itu BUMD sebenarnya itu bisa diintegrasikan, maksudnya pembagian job desk antar masing-masing stakeholder tadi. Apakah kapal-kapal kecil itu jadi feeder dari satu pelabuhan besar di salah satu pulau ke pulau-pulau yang lain seperti itu, atau itu menjalankan tugas tertentu seperti itu. Jadi kapal feri memiliki trayek menuju dari satu titik ke beberapa titik lain, ke beberapa simpul yang selanjutnya distribusi manusia atau barangnya dilanjutkan oleh kapal-kapal kecil. Itu dengan catatan dinaungi pemerintah. Kalau seperti itu kan nanti bisa diadakan juga untuk bantuan atau istilahnya apa ya, subsidi untuk perbaikan, subsidi untuk peningkatan kenyamanan untuk penumpang atau logistik barang seperti itu. Itu pertama kalau ternyata kapal feri itu milik BUMD. Kalau kapal feri itu milik swasta, nah ini berarti harus diregulasi kapal feri itu, atau pemerintah daerah membuat peraturan daerah tentang batas-batas istilahnya pelayanan dari berdasarkan seberapa besar tingkat usaha itu, usaha transportasi. Contohnya untuk kapal feri yang cukup besar-besar itu dibatasi untuk pelayanan dari titik-titik tertentu. Jadi dia nggak makan rezekinya orang-orang ya dengan kapal-kapal kecil. Jadi bagi-bagi rezeki seperti itu. Oke, ya aku udah kehabisan pertanyaan. Kamu ada yang mau diomongin lagi nggak? Yang selain yang aku tanyain tadi, mungkin ada yang masih kurang. Kalau secara pribadi sebagai catatan aja ya, saya mengetahui tentang transportasi laut itu baru sebatas teori. Saya bukan istilahnya pengguna transportasi kepulauan yang cukup sering, paling juga nyebrang pakai kapal baru ke Bali seperti itu. Jadi ini perlu dikaji secara lebih akademis tentang bagaimana transportasi laut itu bekerja. Kan negara kita juga negara kepulauan ya. Selain Sumeneb banyak tempat-tempat lain seperti Kepulauan Riau atau semacamnya yang bergantung pada transportasi laut. Mungkin salah satu dari daerah kepulauan itu sudah cukup mapan dan bisa ditiru oleh daerah yang lain seperti itu kan.
Mungkin karena selama ini itu bukan daerah urban atau bukan Jakarta, jadi jarang terliput oleh media. Oke, cukup. Ya, terima kasih Agri sudah bersedia meluangkan Sama-sama. waktu untuk ngobrol tentang transportasi kepulauan, khususnya Kepulauan Sumeneb yang ada di Pulau Madura. Ini juga sebagai tadi ada respon untuk debat pilkada di Kepulauan Sumeneb gitu kan, yang ngomong tentang transportasi. Mungkin ini juga bisa jadi pertimbangan gitu kan untuk memilih calon pemimpin. Oke. Sekali lagi terima kasih Agri. Sampai jumpa di Pijak Talk selanjutnya. Ya, selamat sekarang sore.